Ya, selamat datang kembali. Sekarang kita sudah memasuki teori yang ke-11, yaitu proses data internet. Pokok bahasan yang pertama ialah World Wide Web atau dikenal dengan WWW, pendahuluan HTML, basis data dan web, arsitektur application server dan server-side Java, pendahuluan XML, XML DTDS, spesifikasi domain pada DTDS, melakukan query data XML, dan juga model data semi terstruktur. Tujuan pembelajaran kali ini ialah diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep World Wide Web dan HTML pada database berbasis web, lalu memahami arsitektur pada database web, memahami XML, dan juga memahami dan mengimplementasikan model data semi terstruktur. WWW web memungkinkan mengakses suatu file dimanapun pada internet. Suatu file diidentifikasi dengan Universal Resource Loader or URL locator. URL di atas mengidentifikasi suatu file bernama index.html, disimpan pada directory database pada mesin www.eapis.edu. Hal ini adalah suatu dokumen yang mempunyai format hypertext markup language atau HTML dan berisi beberapa link ke file lain, diidentifikasi melalui URL-nya. Perintah diterjemahkan oleh web browser seperti Microsoft IE, Netscape Navigator atau Opera untuk menampilkan dokumen secara aktif. Suatu koleksi beberapa dokumen tersebut website dan diatur menggunakan program yang disebut web server. Beberapa organisasi saat ini menangani website. World Wide Web atau web adalah kumpulan website dan dapat diakses di internet. HTML menghubungkan isi URL yang mengidentifikasi tempat yang berisi file yang berhubungan. Jika browser menerima file dari web server, akan diperiksa tipe file dan melihat ekstensi dari nama file. Dan browser menampilkan file berdasarkan tipe file. Suatu dokumen yang lebih cepat dapat dikodikan dalam HTML yang menjadi cara standar struktur web page. Hypertext Markup Language atau HTML. Hypertext Markup Language merupakan bahasa pemrograman berbentuk script yang sederhana. Teks diawali dan diakhiri dengan perintah yang disebut tags. Biasanya terdiri dari start, tag, and end tag. Seperti ini. Basis data dan web. Pertama, halaman web berisi dari hasil query database. Untuk membangkitkan halaman web, dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, web server membuat proses baru dari program yang berinteraksi dengan basis data. Yang kedua, web server berkomunikasi dengan program tersebut melalui CGI. Yang ketiga, program membangkitkan halaman hasil dengan isinya berasal dari basis data. Yang keempat, protokol lain selain CGI adalah ECP atau NSAP. Arsitektur application server dan server Java dan server-side Java. Pada CGI, setiap halaman merupakan hasil pembuatan sebuah kursus baru sehingga sangat tidak efisien. Karena itu dikembangkan arsitektur application server, yaitu perangkat lunak antara web server dan juga aplikasi. Fungsinya ialah mengendalikan thread untuk performansi, tempat koneksi basis data, lalu menggunakan integrasi antar sumber data yang heterogen, manajemen transaksi melibatkan beberapa sumber data, dan juga manajemen session. Pemrosesan berbasis server dapat menggunakan yang pertama Java Servlet, Java Beans, Java Server Page, dan Active Server Page. Pendahuluan XML. XML ialah bahasa script versi lanjutan dari HTML. XML merupakan penggabungan antara HTML dan juga HTML, di mana kata HTML digabungkan dengan kesederhanaan HTML. XML menggunakan definisi markup language baru disebut Document Type Declaration atau DTDS. Elemen terdapat dalam XML ialah blok utama yang dibangun secara terstruktur dengan XML, tag mulai dan juga tag akhir, dan juga harus secara tepat berulang. Elemen pada XML dapat memiliki atribut yang merupakan informasi tambahan mengenai elemen tersebut. Entitas pada XML serupa dengan makro yang berupa teks biasa. Pada XML juga tersedia perintah untuk komentar, dan elemen yang terpenting adalah Document Type Declaration. Berikut contoh script dari XML. XML DTDS. Sebuah dokumen tipe declaration adalah himpunan aturan yang mendefinisikan elemen, atribut, dan entitas.
Dokumen XML mempunyai bentuk yang baik jika tidak mempunyai asosiasi DTD. Dokumen XML valid jika mempunyai DTD dan dokumen mengikuti aturan dalam DTD. Contoh DTD untuk melihat daftar buku sebagai berikut. Spesifikasi domain pada DTDS. Untuk menangani sumber-sumber data yang berlainan, dikembangkan standarisasi DTDS untuk memungkinkan domain dapat menukar data di antara sumber-sumber yang heterogen. Contohnya ialah domain pada DTD untuk mengodekan material matematika pada web dengan menggunakan Mathematical Markup Language. Kemudian HTML dan MathML dapat dilihat pada persamaan matematika di bawah ini. Nah, HTML kita menggunakan seperti ini, sedangkan dalam MathML menggunakan seperti ini. Melakukan query pada XML. Tujuan melakukan query data XML adalah melakukan manipulasi dokumen XML dengan menggunakan bahasa deklaratif tingkat tinggi. Query data XML belum dilakukan standarisasi. Contoh dari XML/GL. Data XML Query Language. Contoh query dengan simulasi lebih kompleks. Mode data semi terstruktur. Data semi terstruktur adalah data dan struktur parsial. Semua model data untuk data semi terstruktur menggunakan beberapa tipe graf berlabel. Oleh sebab ini diperkenalkan model data semi terstruktur yang disebut Object Exchange Model. OEM mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, objek berbentuk triple. Lalu objek yang berkomposisi secara hierarki dalam objek yang lebih kecil. Contoh modelnya dapat kita lihat seperti ini. Sudah ringkasan. Pada www diidentifikasi melalui Universal Resource Locator atau URL. Web browser membawa URL ke tempat yang berisi file dan bertanya pada web server pada tempat tersebut untuk file yang dimaksud. Jika kemudian menampilkan file yang tepat, membawakan tipe file dan instruksi terformat. Browser memanggil program aplikasi untuk menangani tipe file tersebut, misalnya memanggil Microsoft Word untuk menangani dokumen Word. HTML adalah markup language yang sederhana dan digunakan untuk menggambarkan dokumen. Program Java, audio, dan video dapat disertakan dalam HTML. Data yang diakses melalui web disimpan dalam DBMS. Web server dapat mengakses data dalam DBMS untuk membentuk halaman yang diminta oleh web browser. Web server terkadang harus mengeksekusi program pada tempat secara berurutan untuk memenuhi permintaan dari web browser. Contoh, kita dapat mengakses data dalam DBMS. Terdapat dua cara untuk web server untuk mengeksekusi program, membuat proses baru dan mengkomunikasikan menggunakan protokol CGI, atau membuat thread baru untuk Java Servlet. Pendekatan kedua menghindari banyaknya pembentukan proses baru untuk setiap permintaan. Application server mengatur beberapa thread dan menyediakan fungsi lain untuk memfasilitasi eksekusi program pada web server. Fungsi tambahan termasuk di dalamnya keamanan, manajemen sesi, koordinasi akses ke multiple sumber data. Java Beans dan Java Server Page adalah teknologi berbasis Java yang menuntun pembuatan dan pengaturan program yang didesain untuk digunakan pada web server. XML adalah deskripsi data standar dokumen yang menggambarkan isi dan struktur dokumen dalam hal penampilan langsung. XML berdasarkan HTML dan HTML merupakan standar dokumen yang banyak digunakan. XML didesain cukup sederhana untuk memanipulasi yang lebih mudah, berbeda dengan HTML yang hanya mengembangkan deskripsi dokumen sendiri, tidak seperti HTML. Secara khusus, DTD adalah deskripsi dokumen yang independen dari isi dokumen, seperti halnya skema basis data relasional yang merupakan deskripsi basis data yang independen dari instansi basis data aktual. Dokumen XML merupakan struktur yang lebih baik daripada basis data relasional yang disebut semi-struktur. Yang masuk pada soal, definisikan arti dan gambarkan penggunaan dari HTML, URL, CGI, pemrosesan server-side, dan juga Java Servlet. Lalu, apakah itu CGI? Apa kerugian arsitektur penggunaan script CGI? Yang ketiga, apa perbedaan antara web server dan application server? Lalu yang keempat, bagaimana dokumen XML dibentuk dengan baik? Lalu yang kelima, misal pada toko buku, diasumsikan pelanggan juga ingin mencari buku berdasarkan judul. Buatlah dokumen HTML yang memungkinkan pemakai menginputkan judul buku. Lalu yang keenam, diketahui katalog Advanced Computer Mail Order. Advanced menjual hardware software. Kita menjual ini, lalu juga diambil ini. Kita menjual baik software business entertainment.
ialah HTML adalah markup language yang sederhana yang digunakan untuk menggambarkan dokumen. Sedangkan URL adalah karakter menurut suatu format standar tertentu yang digunakan untuk menunjukkan alamat suatu sumber seperti dokumen dan gambar di internet. CGI adalah satu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke halaman web. CGI mirip sebuah program komputer yang menjadi antara standar HTML dengan program lain. Lalu yang kedua ialah pemrosesan server side adalah pemrograman web di mana speed dikompilasi atau diterjemahkan oleh server. Lalu servlet merupakan file Java class yang telah dikompilasi dan dijalankan oleh servlet container atau application server. Servlet adalah fasilitas pengembangan aplikasi independen dan interaktif. CGI adalah satu standar untuk menghubungkan berbagai program aplikasi ke dalam web. Script yang dibuat oleh CGI dapat memiliki lubang keamanan ataupun potensi lubang keamanan digunakan dapat terjadi dan CGI antara lain. Yang pertama, pemakai yang nakal dapat memasang script CGI sehingga dapat mengirim bekas password kepada pengunjung yang mengeksekusi CGI tersebut. Lalu, CGI dipanggil berkali-kali sehingga server menjadi terbebani karena harus menjalankan beberapa program CGI yang menghabiskan memori dan CPU cycle dari web server. Perbedaan web server dan aplikasi server ialah web server memberikan layanan untuk memberikan tampilan pada web browser, sedangkan aplikasi server menyediakan operasi yang bisa dipanggil oleh aplikasi klien. Dokumen XML dibentuk dengan baik jika memiliki elemen yang pertama. Blok utama dibangun secara terstruktur, terdapat tag mulai dan juga tag akhir, dan juga harus secara tepat berulang. Ini Java 05 kita untuk coding, dan ini Java nomor 6. Sekian presentasi dari saya untuk teori yang ke-11 ini, semoga bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.